emak-emak kayak gitu ya. Nah, karena waktu tarik nafas ini kan ya oksigen kita langsung ditarik, ya, terjadi pertukaran paru-paru jantung, jantung memompa darah yang ke otak tadi, yang ke otak mamalia tadi, karena ada oksigen yang tadi otak mamalia tegang, frekuensinya turun, dia naik ke atas gitu. Akhirnya memaklumi. Ya. Bagus lagi kalau yang agak keselnya agak dalam, itu boleh sambil membayangkan, memvisualisasikan, karena kerja otak kanan itu membayangkan. Apa Bu Aisyah? Yaitu waktu dihembuskan keluar warna gelap atau pekat, atau tulisan boleh keluar tulisannya marah. Bayangin, dan bayangin masuk ke tanah. Walaupun kita di lantai 15. Ubin kita itu bolong-bolong, ada pori-porinya, energi tembus semua tuh. Lebih cepat dari lift. Ya, risetnya ini adalah ilmu-ilmu ya namanya fisika kuantum. Anak-anak juga bisa kita ajarin kan, kita judulnya menata emosi anak kan. Lagi kesel anak, tarik nafas sayang. Bayangin. Ya, jadi mulai diajarin. Sebelum dia kesel, diajarinnya nih sebelum dia kesel. Sebelum dia ngambek, diajarin. Sayang, satu ketika capek banget, ikut Zoom, atau ya waktu ngerjain PR kok kayaknya terhambat otaknya, tarik nafas ya nak, buang. Oh, ini cara umum. Tapi buat kita keluarga muslim, ya ajarkan aja anak langsung suruh istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena waktu istighfar itu terjadi mekanisme keluar karbon dioksida, ditarik oksigen. Astagfirullahaladzim. Coba ayah bunda yuk bapak ibu guru kita istighfar. Terus habis istighfar perhatikan hidung ya. Hidung akan tarik oksigen otomatis. Ya, ayo. Astagfirullahaladzim. Tuh. Hidung langsung tarik oksigen kan? Lagi yuk. Astagfirullahaladzim. Tuh. Rasa nggak Bu Rizka? Ya, hidungnya langsung tarik oksigen kan? Yang selama ini, alhamdulillah Bu Aisyah, saya apa-apa udah istighfar. Bahkan kalau kesel tuh saya ngomongnya astagfirullahaladzim. Nah, itu berarti karbon dioksidanya banyak keluar. Sampai kayak gitu. Ya, gimana Bunda Nizam? Pernah gitu nggak? Iya katanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah itu. Disitulah penting sebut Allah. Kalimat yang ada Allahnya. Ya Allah, la ilaha illallah gitu. Karena memang itu yang Allah mau. Tapi bisa kayak gitu mulut itu harus terbiasa. Karena kalau nggak terbiasa sebutnya maaf nama binatang, karena otak emosi otak binatang. Ini yang membedakan kemuliaan antara ibu satu dengan ibu yang lain. Nah itu ya, guru satu dengan guru yang lain. Karena apa? Ucapannya ini. Ya. Keutamaan istighfar itu banyak sekali ya. Kita ambil satu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Allahu Akbar. Baru satu hadis loh ini. Sudah 3 fadilahnya, 3 keutamaannya. Kalau ayah bunda, bapak ibu guru menganggap kondisi sekarang ini sulit, kita disuruh istighfar, perbanyak istighfar. Karena Nabi SAW yang menjanjikan Allah memberi solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap sekarang ini masalah, perbanyak istighfar. Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap rezeki, terutama rezeki kesehatan kan ini sedang terhambat kan? Perbanyak istighfar. Memang kita sudah pakai masker, menjauhi kerumunan, cuci tangan, tapi perbanyak istighfar. Termasuk rezeki ilmu. Bunda tadi ada Pak Hari tadi ya, menyampaikan tadi di sambutan beliau bahwa sekarang ini jadi gadgetnya anak-anak jadi bertambah jamnya, karena ya perbanyak istighfar aja. Kalau lihat anak-anak kok masih pegang gadget, istighfar aja. Ya, karena rezeki ilmu itu dari Allah. Ya, siapa tahu waktu anak-anak belajar mendapat informasi dari bapak ibu guru, cuman ngertinya waktu dia main. Iya, jangan salah loh. Anak-anak lebih banyak ngerti pelajaran waktu dia bermain. Cuman sekarang karena kondisi sekarang rumah kecil, ya apalagi di kota ya, rumah kecil,
Pandemi pula, nggak bisa anak-anak main bola di lapangan, nggak bisa main badminton, apalagi di Jakarta, Allahu Akbar. Di Jember mudah-mudahan masih luas lapangan rumah ya. Di Jakarta nggak bisa, Bu. Coba mau main apa anak-anak? Mau main basket dalam rumah, habis tuh ruang tamu. Mau main pingpong di dalam rumah, meja makannya aja lebih kecil dari meja pingpong. Itulah makanya mengapa teknologi digital semua permainan dibuat compact namanya. Sama seperti rumah sekarang compact. Tangga aja di bawah tangga dikasih lemari. Ini kondisi sekarang begini, ya. Jadi istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan anakku. Ya Allah, insya Allah tadi apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru, dia yang mengerti pada saat dia main game online, ya Allah. Doa gitu. Itu jauh lebih bijaksana daripada ngomel aja. Mau jadi apa kamu main game terus? Ya mau jadi apa? Orang nggak ada yang tahu. Pandemi juga kapan berlalu juga nggak ada yang tahu. Apalagi anak-anak mau jadi apa ntar? Gimana sih? Saya suka ketawa kalau ibu-ibu ada yang marahnya kayak gitu. Astagfirullah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Bolehkah orang tua capek atau anak capek dan bosan? Ya. Capek? Ya boleh aja. Orang semua punya otak emosi, punya otak mamalia, punya otak reptil tadi. Boleh. Ya. Misalnya anak-anak nih, ya. Tinggal yang bunda kalau lagi capek, ya, dan kayaknya ada yang pengen diomongin, omongin aja, Bun. Karena memang perempuan butuh bicara. Punten ayah, punten Bapak Guru, ini saya fokus dulu ke bunda ya. Karena bunda yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Karena bunda yang ada di rumah. Gimana Bunda Kansa? Setuju ya? Nah, otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Ya. Satu-satunya cara perempuan adalah melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Jadi perempuan kalau ada masalah, itu masalahnya muter, karena ini ada listrik di otak. Sampai dia omongin. Diomongin sama suami kah, diomongin sama sahabat kah, atau ada yang memang ibu-ibu yang nggak suka ngomong, sukanya mikir, dia tulis kah di dalam kertas, ya, atau dalam diary, atau di dalam gadget, ya, asal jangan di broadcast ya, karena kalau di broadcast hati-hati itu bahaya, ya. Nah ini. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Jadi buat para ayah, ya alhamdulillah ayah yang ikut seminar tuh keren ya. Jarang-jarang sampai bapak-bapak ikut seminar. Ya, kalau malam hari atau sore hari istrinya ngomong, kasih ya, biarkan aja. Supaya dia tenang. Ya. Tenang. Dan nggak usah dikasih solusi, ayah. Karena memang nggak butuh solusi. Dengerin aja. Buat ibu-ibu juga gitu. Jangan sampai kepikiran sama bapak-bapak. Karena otak laki-laki, kalau mendengar perempuan curhat, sebagai wujud tanggung jawab sebagai laki-laki, selalu menawarkan solusi. Jadi bunda ngomong kalau lagi mau curhat, ayah, abi, aku cuman curhat doang ya. Aku cuman ngomong doang. Nggak butuh solusi. Karena laki-laki kalau perempuan curhat, capeknya dengerin perempuan curhat karena mencarikan solusi. Aduh, kenapa lagi istri saya? Aduh. Tapi kalau udah disclaimer dari awal, udah ngasih tahu dari awal, udah tenang aja. Bahkan bapak-bapak denger istrinya ngomong sambil pegang gadget juga. Pegang gadget, nah biarin aja. Yang penting kita keluar. Nah, Bu Aisyah, saya berat kalau ngomong sama suami. Kalau gitu cari sahabat yang amanah. Ada Bu Aisyah, saya takut malah ya rahasia saya terbongkar. Kalau gitu cari tenaga profesional. Karena semua tenaga profesional, ya psikolog, psikiater, terapis, konselor rumah tangga, itu untuk menemani ibu-ibu untuk bicara. Yang datang ke saya itu 95% ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu nanya, suami saya perlu dibawa? Nggak usah Bu, ibu aja. Loh kenapa, kan bapaknya juga masalah, nggak perlu laki-laki, ibu aja. Karena kalau ibu udah tumpahkan semua, ya petunjuk yang Allah berikan, ibu dapat, ibu tangkap untuk solusi masalah ini. Apalagi ibu istighfar.
Kan tadi sudah dikatakan tadi, Allah berikan solusi. Ya, sepakat dulu ya. Jadi emak-emak ini, the power emak-emak juga bicara soalnya. Ya, anak, bunda aku capek, bunda aku bosan. Ya, kan anak sering gitu ya. Cuman hati-hati nih, kadang banyak bunda responnya keliru. Bunda aku capek, ini gurunya kasih PR banyak banget. Cepat-cepat bundanya telepon gurunya. Pak guru jangan gitu dong, kasihan nih anak-anak. Anak tahu tambah marah bun. Bunda kenapa dikasih tahu Pak Guru? Aku kan cuma bilang aku bosen, jangan kasih tahu. Nanti aku ditandain. Gitu. Jadi bukan untuk dikasih tahu. Kalaupun memang perlu dikasih tahu ya pasti harus lewat jalur, lewat OMG, lewat Pak Hari Setiawan. Jangan langsung telepon, karena anak itu pada saat capek dan bosan, dia hanya minta pada orang tua untuk memahami bahwa dia capek dan bosan. Memang ada apa sih Bu Aisyah kalau capek dan bosan? Itu tadi otak mamalianya tegang dan otak reptil yang tegang. Dengan dia ngomong, bunda aku capek, aku bosan, itu rileks lagi. Ya. Nah, yang mana sih batang otak Bu Aisyah ini? Saya kasih lihat nih, gede banget. Nih, loh lihat tuh. Kalau ada anak bosan, jangankan anak kita juga deh. Bosan, capek, jenuh, berarti batang otak kita tegang. Cara ngerilekskannya buat anak-anak ya dia ngomong karena dia belum bisa istighfar secara otomatis. Kalau kita istighfar, kalau udah mulai sadar, oh istighfar, oh istirja, oh sebut Allah, supaya langsung nih otak reptil sama otak mamalia yang tegang rileks semuanya. Kalau anak-anak kan belum bisa sampai situ, makanya dia ngomong. Kita salah ngomong dia nangis, habis nangis tidur udah enak. Bunda juga nggak usah merasa, aduh nangis lagi nih anak, aduh meraung-raung lagi ini, tambah tegang nanti kita. Memangnya sebetulnya otak reptil diciptakan Allah untuk apa sih Bu Aisyah? Ini untuk melindungi siapa? Manusia jahat, binatang jahat, dan kondisi-kondisi alam semesta yang membuat kita bahaya. Lagi gempa, banjir, batang otak kerja Bu. Dikejar anjing, dikejar binatang buas, batang otak kerja. Dikejar copet, dikejar perampok, batang otak kerja. Apa kerjanya? Cuman 2 respon tubuh, fight or flight. Serang atau lari. Nah, itu. Maka jurus paling aman sebetulnya dalam menghadapi kita punya ancaman, lari Bu, lari. Lari yo, gitu. Tapi kalau lari susah, pukul aja itu, atau fight aja itu. Pertahankan kalau ada copet. Kita di bus dicopet, nggak bisa lari ya. Usaha, bismillah, Allahu Akbar, lihat nanti ada kekuatan. Karena semua otak off sementara, difokuskan di batang otak. Batang otak perintah ke seluruh tubuh lewat sumsum tulang. Itu sebetulnya Allah ciptakan. Hanya kondisi pandemi seperti ini, batang otak kita tegang karena musuhnya halus. Si virus COVID ini. Dan dia nggak cuma di luar rumah, masuk dalam rumah. Makanya orang tua tegang lihat anak. Anak juga tegang lihat ayah bundanya. Ya. Ibunya pengen fight sama anak. Atau kadang lari gitu. Bodo amat ya, anak siapa tuh biarin. Kayak gitu. Atau anak yang gitu lihat ibunya pengen fight aja. Ya. Pengen membangkang aja. Pengen ya dikasih tahu enggak aja itu dia. Ya. Belum lagi nanti watak, pengaruh watak ya, ada watak juga ya, mungkin hari ini nggak sempat kita jelaskan ya. Tapi ini penting batang otak kita pahami. Sehingga itulah yang membuat satu saat, dengar ya, tidak melulukan, tidak terus-terusan kan, suatu saat anak merasa, bunda aku bosan, bunda aku capek, bunda aku nggak ngerti, bunda aku kesel, bunda aku lapar. Itu batang otak kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu yang kenapa lagi nih anak, kenapa lagi nih anak. Ini sih dampak dari daring. Nggak usah nyalain itu. Kondisi pandemi itu daring menyelamatkan.
Itu bukan negara kita aja, seluruh negeri begitu. Sekarang kita pelan-pelan mau mengadaptasikan karena diharapkan sudah mulai ada imunitas tubuh yang aktif karena distimulasi vaksinasi. Tapi kan anak-anak yang umur 12 tahun kan belum. Ya kan, SMP SMA oke lah sudah bisa kita hibrid ya, karena mereka sudah divaksin, imunnya udah mulai baik ya, sudah mulai kenal si virus itu. Itu pun virus yang jenisnya lain. Nanti kalau ada jenis yang lain lagi ya inilah selama pandemi kita waspada tadi. Nah, karena terus waspada itu kita ya harus mengerti bahwa batang otak kita tegang karena terus waspada. Rilekskannya gimana Bu Aisyah? Itu tadi perbanyak nafas, perbanyak ingat Allah, istighfar. Ya. Apalagi anak laki Bunda, please ya Bunda buat anak laki ya. Otak lapar, haus dan ngantuk anak laki-laki lebih lebar di otak laki-laki dibanding perempuan. Jadi kalau anak laki lagi murojaah, tinggal 1 ayat, atau lagi bikin tugas, bikin PR, tinggal 2 nomor, terus dia bilang, Bunda aku lapar, lebih baik kasih makan dulu. Karena anak laki bilang aku lapar, itu berarti dia udah nahan setengah jam Bunda. Energinya kurang lagi untuk di otaknya tadi. Kalau perempuan emang tahan lapar, apalagi ibu-ibu yang mau diet. Makanya ibu-ibu suka bilang, tanggung nak, 2 nomor lagi tanggung nak. Itu mah kita, karena kita tahan lapar. Tapi anak laki udah gak tahan lapar. Maka siapkan peganan, kayak roti kering, kayak biskuit, kayak makan dulu ini ya nak ya. Nah kalau udah selesai, Bunda aku lapar banget, aku mau makan nasi. Oke, kita makan nasi, isi bensin, gitu. Sehingga anak-anak gak perlu dia guling-gulingan dulu. Atau dia ngamuk dulu. Karena kita nggak ngerti otaknya sih. Anak perempuan gimana? Kalau anak perempuan nggak terlalu, dia kayak kita. Cuman anak perempuan selalu ingin kalau dia ngomong, Bunda lihat wajahnya. Please. Mau mengambil hati seorang wanita, ya berapapun umurnya termasuk anak perempuan kita, pas dia cerita, dia ngomong, langsung lihat mukanya. HP Bunda simpan. Nah, gitu caranya. Ya. Sentuhlah dia di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Asik. Itu lagu ya. Itu. Nah caranya gampang kalau anak perempuan, lihat mukanya. Saya kalau kasih tips itu yang gampang-gampang aja, nggak usah susah-susah. Pokoknya anak laki ya, makan, minum, tidur, pantang, nasihati atau maksa anak laki ngerjain tugas pada saat lapar, haus dan ngantuk. Itu anak laki. Ya. Nah, alhamdulillah nih Bu Eli, saya anaknya 5 Bu, 4 laki. Jadi ini ilmunya udah dipakai semua, alhamdulillah. Ya, kalau enggak, itulah kita nggak ngerti otak anak laki-laki, maka anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri, karena kita nggak ngerti otaknya. Ya Allah. Oke, dikit lagi ya. Nah, ya kita belajar ya. Yang mana tadi Bu Aisyah, otak reptil? Ya, otak mamalia ini yang di tengah. Ya, ini otak emosi. Ya. Yang reptil mana Bu Aisyah? Ini dia batang otak. Ini yang tadi tegang. Kalau tegang dia maunya apa? Serang atau lari, ngambek. Ya, bosan. Itu otak reptil. Otak ilmu yang mana Bu Aisyah? Ini namanya neokorteks nih yang tebal ini. Nanti bakat sebelah sini, watak sebelah sini. Ya, itu ada kajian khususnya lagi. Ya. Kalau otak kita ajarin ilmu, nasehatin, yang mana Bu Aisyah? Ini yang di sini, namanya prefrontal. Ini isinya tempat ilmu pengetahuan, apabila ayah bunda ngasih tahu, ngasih nasihat, bapak ibu guru, ya, ngasih informasi, bikin peraturan-peraturan, contoh teladan, ini masuknya di sini. Di sini nih masuknya. Ya. Di satu masa, satu saat kadang ya kita perlu bantuan orang tua lain, yaitu bapak ibu guru. Mulai kapan? Ya, sekarang sudah tren mulai 3 tahun kita perlu bantuan bapak ibu guru untuk apa? Itu tadi ngisi ini di sini, ya kan? Peraturan-peraturan di sini supaya dia bertanggung jawab, ya kan? Tadi Bu Eli tanya umur berapa ya Bu Aisyah? Bisa anak dilepas, bisa anak-anak dengan mandiri, ya dia mengerjakan tugas dan juga ibadah. Sebetulnya gini, selama di rumah, anak memang merindukan
ayah bundanya mengajak mereka, bukan hanya mengingatkan, ngajak. Sholatnya nak, udah azan, siap bunda. Itu memang anak-anak. Jangankan anak kecil, kita juga besar begitu. Saya ingat tuh, ya, saya udah punya anak 3 tuh. Lagi bertandang ke rumah ayah saya, ibu saya sengaja tuh. Kangen apa? Kangen diajak ayah saya, ajak ibu ya. Ayo sholat nak. Kangen diajak makan sama ibu, ayo kita makan nak. Kangen. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita ngajak mereka untuk ibadah, sampai kapanpun, itulah manja-manjanya kita. Tentu waktu anak-anak kita ajarkan adab, kita ajarkan begini nak. Nanti ingatkan lagi, piringnya taruh di dapur sayang. Iya bunda, itu memang dia suka. Ayo sholat, sudah maghrib, gadgetnya simpan dulu. Yang dibutuhkan anak itu. Terus kapan dia mandiri? Kalau nggak ada bapak ibunya. Kapan itu? Ya pas bapak ibu lagi pergi, dia di rumah mandiri. Atau dia sedang bertandang ke rumah temennya, atau ke rumah eyangnya, dia mandiri. Itulah anak-anak. Ya. Jadi buat bunda, apalagi bunda ya, pernah nggak bunda dengar? Ya, ada orang misalnya, ini bunda kerja nih misalnya, atau sedang keluar, anak dititip sama bude atau sama bule atau sama siapa, atau sama mbak lah. Waktu datang anak manja-manja lagi sama kita, terus bude yang dititipin itu, ini anak kalau nggak ada ibunya pinter, kalau ada ibunya kayak gini. Pernah dengar gitu bunda? Ya, itu nggak usah sakit hati. Memang anak-anak kalau ada ibunya main manja-manja. Itu nih harus ngerti ya. Jangan mau dipompa-pompain, dipanas-panasin dengan orang lain. Karena kita orang tua ini pelabuhan mereka. Hanya juga ya kalau misalnya eyangnya yang ngomong, kita senyum aja. Iya, alhamdulillah sudah bisa mandiri ya kalau bunda nggak ada. Karena goalnya itu anak-anak. Ini yang banyak nggak ngerti kita ini. Bahkan kita jadi marahin anak. Tuh iya bener ya, kata eyangmu, kalau bunda nggak ada, kamu mandiri. Kalau bunda ada, kamu cengeng banget. Oh malah dimarahin anaknya. Hati-hati loh. Itu peristiwa kita marahin terekam di sini. Jadi memori kanaknya inner child memory itu ke bawah sampai besar ya. Nah memori inner child itu ada yang gembira, ada yang bikin luka. Kalau luka itu istilahnya wounded inner child. Itu yang bahaya itu yang bahaya. Termasuk kita punya memori masa kecil di sini nih. Itu kadang-kadang udah banyak belajar parenting juga. Kadang-kadang masih juga kita melotot karena dicubit, karena pernah punya memori kita dicubit sama orang tua. Zaman dulu, apalagi zaman dulu kan kasihan ya, ilmu parenting tidak sebanyak ini. Orang tua kita juga dulu tersiksa, kenapa? Karena waktu kecilnya masa penjajahan. Kolonial. Neneknya, bapaknya lagi juga gitu. Kalau sekarang kita mau pakai cara kolonial, udah nggak cocok. Ini milenial. Sampai sini sepakat dulu ya bunda ya, ini. Jadi memori kita nih, kalau bisa anak-anak jangan dibebani lagi memori wounded inner child. Luka pada masa kanak-kanak. Nanti kasihan cucu kita nanti. Kenapa sih Bu Aisyah? Kita dulu dicubit orang tua. Iya dulu. Kalau sekarang kita cubit, hati-hati. Ya penyimpangan banyak. Saya kan ngurus narkoba sejak tahun 98 Bu Eli. Itu gara-gara orang tua keras. 6 tahun terakhir saya ngurus LGBT, itu juga gara-gara orang tua keras, kasar dan keras. Ya. Nah, jadi ini ya, jadi kita kerjasama sama Bapak Ibu guru nih untuk masukkan ini. Termasuk tadi nasihat-nasihat ayah yang di surat Luqman, ya, yang tadi dibacakan oleh Ananda Alia Tirta, Masya Allah, tilawahnya keren banget, Masya Allah. Ya, ada ibunya. Bersyukur ya Bu, Insya Allah. Mungkin anak-anak yang lain yang di harapan umat nih keren-keren nih, Masya Allah. Itu masuk di sini tuh. Jadi bukan sekedar kita baca surat Luqman, tapi ayah ya ajarin anak itu dengan surat Luqman tadi. Nanti ibu pelaksana harian, lebih menjelaskan lagi. Di sini masuk. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat mata, lewat telinga, lewat pengucapan, lewat seluruh tubuhnya ini. Masuk dia ke sini. Lewat mana? Tentu lewat batang otak juga. Naik ke atas, baru ke sini.
Anak saya Bu Aisyah, kalau nggak dimarahin, dia nggak kerjain. Bu, ayah, bapak ibu guru, kalau seseorang dimarahin, batang otak tegang. Perintah memang masuk, tapi hanya sampai batang otak, nggak sampai di sini. Batang otak, ya, itu kalau ada perintah, memang dia langsung turun ke bawah, membentuk perilaku. Tapi nasihat atau ajaran bunda yang karena marah-marah cuman bisa direkam 1 kali 24 jam. Makanya besok atau 2 hari lagi dia lupa lagi. Dimarahin lagi, baru dia gerak memang karena ini langsung ke bawah. Tapi kan yang kita mau nanti masuknya di atas. Sehingga waktu bunda nggak ada, dia mengerjakan, nggak perlu diteriakin, nggak perlu digas. Sampai sini paham ya Bun? Itulah Allah ajarkan kita suruh lembut. Agar ini lunak, jadi masuknya di sini. Sudah masuk di sini juga memang perlu pengulangan supaya dia tambah ingat ajaran itu. Itulah waktu ibunya nggak ada dia kerjakan tanpa disuruh, ya. Bawa piring ke tempat dapur, bahkan dia cuci sendiri, nggak ada ibunya, dia azan langsung sholat. Artinya ajaran-ajaran bunda dan ayah itu udah masuk di otak ini, bersyukur, alhamdulillah. Nanti datang lagi kita, memang anak-anak lagi memang seneng aja butuh gitu, karena butuh lagi masukan, peluk lagi dia, puji lagi dia, nah macam-macam itu caranya supaya batang otak ini nanti relax ya. Jadi dengan kita tahu emosi, tahu kerja batang otak, kita bisa menanamkan peraturan disiplin ya, dan nanti anak bertanggung jawab. Tapi sekali lagi, ayah bunda, khususnya bunda itu namanya pelabuhan. Anak-anak sebagaikan kapal. Kadang kapal itu berlabuh di pelabuhan, kalau nahkodanya masih muda, belum pinter dia mendarat di pelabuhan, berlabuh di pelabuhan. Makanya pelabuhan dihantam, tong, copel pinggir pelabuhan. Kapan dia bisa berlabuh dengan smooth, dengan cakep? Nanti semakin banyak umurnya. Semakin dia nanti sekolah, semakin dia nanti besar, mulai jago kan. Nahkoda yang udah jago kan, udah mulai dewasa, mulai umur itu kan jago itu, berlabuhnya smooth. Sama pesawat juga gitu. Kalau ada pesawat mendaratnya gudak-gudak, wah ini baru pertama nih bawa pesawat nih. Ya kan? Jadi maklumi itu. Yang namanya pelabuhan, tempat sampah-sampah dibuang. Tempat bersihkan perasaan mereka, dia ngomong lah, tadi guru aku gini Bun, tadi guru aku, dari teman aku gini Bun. Nah, namanya pelabuhan, tempat buang sampah. Nanti kalau sudah bersih kapal itu, yang namanya pelabuhan, kita masukkan lagi bekal. Ini pelabuhan. Ibu pelabuhan hatinya anak, pelabuhan pikiran dan perasaannya, pelabuhan emosinya. Ya. Jadi cobalah bayangin aja pelabuhan. Kalau bunda nggak ngerti-ngerti, bunda pergilah ke pelabuhan. Jember ada pelabuhannya nggak? Nggak ada ya. Jember ada pelabuhannya nggak, Bu Rizka? Nggak ada. Ya karena di tengah ya. Kapan-kapan ke Surabaya lah. Jember dekat Surabaya atau dekat Semarang? Yang ada pelabuhan soalnya. Jember deket sama Banyuwangi, dokter. Kalau Banyuwangi aja, ke Banyuwangi iya. Tuh banyak pelabuhan tuh, ya. Duduk-duduk di situ. Oh gitu ya pelabuhan itu ya. Oh aku pelabuhan ya. Termasuk pelabuhan suami, ya. Oke ya. Baik sekarang. Nah, apa yang terjadi sih di prefrontal ini terjadi sambungan-sambungan neuron tadi. Apa yang kita memasukkan Bu Aisyah ini? Mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Bukan hanya anak-anak, otak kita juga di sini. Supaya apa Bu Aisyah? Supaya neuron yang terkoneksi di otak ini membentuk memori prinsip. Itulah kita disuruh mengaji dan mengkaji. Ya. Jadi jangan anak-anak melulu yang disuruh, ayo ngaji, kita juga. Dan anak melihat kita ngaji, dia akan apa? Dia akan langsung bergairah. Dia akan langsung mengatakan, oh iya ibuku aja ngaji. Ayahku, apalagi ayahnya juga ngaji. Allahu Akbar. Karena apa yang dilihat anak itu masuk juga ke otak. Apa yang didengar juga masuk di otak. Ini yang diharapkan kita.
ngaji mengkaji, ya. Tadi saya sangat support banget tadi program yang Bu Eli buat tadi, ya, sekolah buat, ya. Betul ya Bu Eli, harapan umat yang buat, ya. Nah, gitu. Nah, ternyata ayah bunda bapak ibu guru, ya, satu slide lagi ya. Bukan hanya di otak terjadi sambungan ini. Di mana Bu Aisyah? Juga di jantung. Rupanya tahun 91 ditemukan di jantung di daerah serambi kanan, ya, itu ada sel otak. Cuman kalau di otak 100 miliar, ini 40.000 neuron. Ini juga waktu kita mengkaji, ini tersambung-sambung. Jadi para ulama yang mengatakan bahwa kolbu itu adalah jantung. Walaupun memang diartikannya hati, tapi organnya jantung. Yang luar biasa adalah Imam Al-Ghazali bilang pada tahun 1110 Masehi bahwa di daerah serambi kanan ini ada suara Tuhan. Ada titik kolbu di sini. Sekarang baru tahun 1998 penemuan di, ya, Institute of Heart, ya, yang meneliti jantung, meneliti neuron, ya. Jadi ilmu kardioneurologi mengatakan ternyata ada sambungan-sambungan atau neuron di daerah serambi itu waktu kita lahir sudah ada pola suara Tuhan di situ. Sebagian ulama yang ikut di situ mereka mengatakan, ya, berarti ada Al-Quran di dalam jantung kita. Cuman bentuknya masih tipis, masih patron. Sambungannya masih tipis-tipis. Diperkuat nanti pada saat anak lahir, mendengarkan kajian, mengaji. Maka dari kecil kalau di rumah itu anak-anak dari bayi sudah dengar ibunya ngaji, bapaknya ngaji, dipasangkan tilawah. Maka di sini udah mulai menebal lagi. Apalagi dia baca sendiri, diajarin makin tebal. Sehingga Al-Quran yang ada di jantung itu nyala. Maka sering jantung ini bicara sama otak pada saat otak sedang menganalisa. Otak itu kenapa 100 miliar? Karena masih ada neuron atau program watak, program bakat watak juga ada kelemahan di situ. Ya, kadang watak ini ada hasrat, ya, ada watak yang kepengen apa-apa mau dia atur. Dia jadi, ya, terlalu bosi anak-anak ini misalnya gitu, ya, ada yang begitu